Guys, jangan didefinisikan harfiah ya. Monkey business adalah sebutan untuk sebuah perumpamaan strategi bisnis untuk merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Monkey business ini termasuk dalam dirty business yang sebaiknya dihindari oleh orang yang ingin belajar wirausaha. Monkey business ini diibaratkan seperti monyet yang ketika dia mendapatkan makanan atau keuntungan, kemudian akan lari atau kabur. Ini saya kasih gambaran soal monkey business. Suatu hari di sebuah desa, seseorang yang kaya raya mengumumkan akan membeli monyet dengan harga 50.000 per ekor. Padahal monyet di sana semua sama sekali tak ada harganya karena jumlahnya yang banyak dan kerap dianggap sebagai hama pemakan tanaman dan buah-buahan. Para penduduk desa yang menyadari bahwa banyak monyet di sekitar mereka kemudian mulai masuk hutan dan menangkapinya satu persatu. Kemudian si orang kaya membeli ribuan ekor monyet dengan harga 50.000 per ekor karena penangkapannya secara besar-besaran. Akhirnya monyet-monyet semakin sulit dicari. Penduduk desa pun menghentikan usahanya untuk menangkapi monyet-monyet tersebut. Maka si orang kaya pun sekali lagi kembali untuk mengumumkan akan membeli monyet dengan harga 100.000 per ekor. Tentu hal ini memberi semangat lagi dan angin segar lagi bagi penduduk desa untuk kemudian mulai untuk menangkapi monyet lagi. Tak berapa lama jumlah monyet pun semakin sedikit dari hari ke hari dan semakin sulit dicari. Kemudian penduduk pun kembali ke aktivitas seperti biasanya, yaitu bertani. Karena monyet kini telah langka, harga monyet pun meroket naik hingga 150.000 per ekornya. Tapi tetap saja monyet sudah sangat sulit dicari. Sekali lagi si orang kaya mengumumkan kepada penduduk desa bahwa ia akan membeli monyet dengan harga 500.000 per ekor. Namun karena si orang kaya harus pergi ke kota karena urusan bisnis, asisten pribadinya lah yang akan menggantikan sementara atas namanya. Dengan tiada kehadiran si orang kaya, si asisten berkata pada penduduk desa, "Lihatlah monyet-monyet yang ada di kurungan besar yang dikumpulkan oleh si orang kaya. Saya akan menjual monyet-monyet ini kepada kalian dengan harga 350.000 per ekor. Dan saat orang kaya kembali, kalian bisa menjualnya kembali kepada si orang kaya dengan harga 500.000 per ekor." Bagaimana? Akhirnya penduduk desa mengumpulkan uang simpanan mereka, menjual aset, bahkan kredit ke bank, dan membeli semua monyet yang ada di kurungan. Namun kemudian apa yang terjadi? Mereka tak pernah lagi melihat si orang kaya maupun si asisten di desa itu. Itulah yang dikatakan orang sebagai monkey business. Hati-hati ya guys, jangan terjebak dengan monkey business seperti janda bolong, ikan arwana, ikan lohan, batu akik, bunga gelombang cinta, burung lovebird, toke, koin 100 ribuan, gambar sawit, ya. Strategi seperti ini biasanya dilengkapi juga dengan propaganda bisnis yang luar biasa dengan cara pameran-pameran, seminar-seminar, dan event-event besar dengan harga yang menggiurkan sehingga masyarakat banyak yang tertarik untuk ikut bermain di dalamnya. Padahal di event itu aktornya adalah para orang-orang kapitalis yang bersandiwara untuk memikat masyarakat banyak. Jangan tergiur pada profit yang tidak masuk akal, guys. Kalau kita lihat dari aspek sebuah profesi, orang kaya tersebut menjalankan monkey business ini benar-benar bisa memenuhi karakteristik profesi, yaitu profesi tersebut memberikan sumber penghasilan bagi seorang kaya tersebut. Tapi guys, profesi tersebut tidak memenuhi dua kriteria lainnya, panggilan peran dan panggilan hidup.
Ya, panggilan peran dan panggilan hidup yang tepat serta bermanfaat.